Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Pada seluruh anggota grup Bani Jati Krama yang kami hormati, untuk melunasi janji kami yang kemarin pernah menjanjikan adanya pembahasan berkaitan seputar ibadah puasa bulan Ramadan, maka kami akan membahas beberapa hal yang kami anggap perlu dan penting di dalam ibadah puasa. Yang pertama, masalah niat, yang mana niat dalam puasa Ramadan itu sebenarnya dianjurkan dilakukan pada malam hari. Akan tetapi dikarenakan khawatir lupa, maka walaupun kita ikut dengan golongan madhab Syafi'iyah itu, maka kita boleh ikut dengan madhab Malik dalam urusan niat puasa Ramadan. Dalam hal ini Imam Malik pernah mengatakan bahwasanya cukup bagi kita untuk niat pada malam pertama bulan Ramadan, langsung kita niat, saya niat puasa 1 bulan penuh bulan Ramadan. Maka andaikan kita lupa di hari kedua atau kita lupa di pertengahan, misalkan di tanggal 15 atau 16, kok kita lupa tidak niat puasa Ramadan, maka sudah dianggap cukup dengan niat kita berpuasa 1 bulan penuh di hari pertama bulan Ramadan. Jadi pada dasarnya kalau kita ikut Imam Syafi'i, maka sebenarnya kita diperintahkan niat itu wajib setiap malam. Akan tetapi kita boleh sebagai golongan Nahdlatul Ulama, boleh kita ikut dengan 4 madhab. Maka kita boleh dalam urusan niat puasa Ramadan kita ikut dengan pendapat daripada Imam Malik yang mengatakan diperbolehkan cukup niat pada malam pertama untuk niat 1 bulan penuh, dikhawatirkan nanti ada hari-hari yang lupa. Kemudian hal kedua yang menurut kami perlu dibahas adalah pembahasan tentang kesunahan yang ada di dalam bulan puasa. Di antara kesunahan itu adalah untuk mempercepat berbuka puasa. Nah, yang sering terjadi itu adalah kita menganggap bahwasanya kesunahan ketika kita berbuka puasa itu adalah yang pertama dianjurkan dengan kurma, ketika tidak ada kurma maka dengan sesuatu yang manis. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita melihat pemahaman hadis itu sebenarnya adalah urutannya itu adalah 3 biji kurma, ketika tidak menemukan maka 1 biji kurma, ketika tidak menemukan adalah dengan air putih, tidak menemukan adalah dengan air putih, baru kemudian setelah itu dengan sesuatu yang manis. Jadi urutannya adalah kurma, air putih, baru sesuatu yang manis. Tapi kita jangan menyalahkan orang-orang yang beranggapan bahwasanya lebih utama yang manis-manis, karena ternyata ada salah satu imam yang mengatakan lebih utama yang manis-manis, yaitu Imam Ar-Ruyani. Sehingga tidak salah secara total, karena masih ada imam yang berpendapat bahwasanya sesuatu yang manis lebih utama daripada air putih. Akan tetapi yang lebih kuat yang mengatakan air putih lebih utama daripada yang manis-manis urutannya. Kemudian yang selanjutnya yang menurut kami juga penting, ini berkaitan dengan yang menjadi ibu-ibu rumah tangga, bahwasanya seringkali menjadi perdebatan bagaimana hukum kita nanti mencicipi makanan ketika kita sedang memasak, dikarenakan untuk ibu rumah tangga itu sangat diperlukan adanya suguhan berbuka puasa yang bisa menggoda lidah, sehingga setelah kita merasa lapar dan dahaga kita bisa dimanja dengan makanan yang lezat dan minuman juga yang lezat. Oleh karena itu tendensi yang kami ambil adalah pendapat yang ada di kitab Nihayatus Zain, yaitu kitab karangan ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya diperbolehkan bagi kita untuk mencicipi makanan ketika memang dikhawatirkan nanti makanan tersebut itu nantinya tidak enak, seperti itu. Sehingga nanti diperbolehkan mencicipi makanan dengan catatan ya, yang perlu dicatat, perlu digarisbawahi, mencicipinya tidak diteruskan dengan menelan apa yang dicicipi. Jadi ketika kita sudah merasakan asin maka langsung dikeluarkan lagi dari mulut. Karena kalau nanti sudah sampai batasan
dalam mulut bisa membatalkan puasa, sehingga cukup merasakan manis, cukup merasakan asin langsung dikeluarkan seperti itu. Nah, kemudian yang paling terakhir, yang ini sangat penting, dianjurkan di setiap hari di bulan Ramadan itu buang air besar sebelum waktu imsak. Dianjurkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti terjadi sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya jari-jari tangan masuk ke dalam lubang dubur, maka itu bisa membatalkan puasa. Kemudian kekhawatiran yang kedua masih di dalam kitab Nihayat. Andaikan terjadi, dalam bahasa Jawa itu ada istilah tai kelang, sehingga ketika seseorang itu buang air besar tidak langsung keluar secara sempurna. Nah, ini ketika terjadi, misalkan keluar kotoran sepanjang 10 cm. Nah, dikarenakan kotorannya masuk kategori tai kelang, maka yang jatuh 5 cm, yang 5 cm kembali ke dalam, maka menurut ulama itu dianggap membatalkan puasa. Itu resiko yang bisa membahayakan ketika buang air besar setelah melewati waktu sahur, atau dalam artian sudah masuk waktu subuh sampai waktu maghrib. Itu berbahayanya di situ. Jadi kadang kita lalai, sehingga dianjurkan. Andaikan kok kita kepengen buang air besar setelah waktu subuh sampai waktu duhur, asar, maghrib, ya tidak ada masalah sebenarnya. Cuman dikhawatirkan kita terkena sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan di awal bulan Ramadan. Untuk kedepannya nanti bisa sekalian pembahasan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan semua. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.